Saya atas nama Cornelia Imelda Mimi Juma dengan NIM 2023814023 kelas A. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah nanoteknologi. Yang pertama, definisi. Teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nanometer, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massal. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman menerbitkan disertasinya Ada Banyak Ruang di Bawah. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fullerenes di mana ditemukan. Pada tahun 1991, fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Gerd Benning dan Heinrich Rohrer mampu menghadapi tantangan ini dengan menemukan terowongan mikroskop pemindahan pada tahun 1981. Hari ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Yang pertama, pasif struktur nano. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterials termasuk nanotube dan nanolayers. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Yang berikut, aktif struktur nano. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan, merespon dengan cara predikabel terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan obat terpasang. Yang berikut, sistem nanosistem. Pada tahap perakitan nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama untuk bekerja sama dalam jaringan mungkin bertukar informasi dalam proses. Sebagai contoh, perangkat nanoelektromasinsial kecil bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas reproduksi mereka. Yang berikut, molekul nanosystems. Tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Yang berikut tentang sensor. Dua metode umum, top-down nanofabrication atau bottom-up self-assembly dapat digunakan untuk memproduksi sensor. Karena ukurannya yang kecil, nanosensor dapat menjadi kekuatan sangat cepat, portabel dan rendah, dan membutuhkan melebihi ukuran sampel yang kecil. Mereka dapat dibuat menjadi sangat selektif dan juga dibuat sebagai ARI untuk melakukan banyak analisis secara simulatin. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.